Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat dalam melakukan aktivitas setiap harinya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran pertama. Berbicara tentang pertumbuhan, tentang tumbuhan, tentunya tumbuhan ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan itu sama dengan menjaga alam sekitar kita ya. Nah, salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita merawat tumbuhan. Tentunya jumlah tumbuhan ini meningkat terus ya. Karena apa? Karena tumbuhan juga berkembang biak ya. Perkembangbiakan tumbuhan itu dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Buatan ini bantuan manusia ya. Nah, sesungguhnya Allah telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Untuk itu, mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta bagaimana cara merawat tumbuhan. Nah, tumbuhan itu banyak sekali ya. Ada kentang, kemudian ada cocor bebek, pisang, singkong, bawang merah, jeruk, dan lain sebagainya ya. Nah, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun itu memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat perkembangbiakan itu terbagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara alami dan ada perkembangbiakan secara buatan. Nah, perkembangbiakan secara alami ini ada biji dengan biji. Artinya alami, tidak dibantu oleh manusia. Dengan biji, kemudian ada dengan tunas dan ada dengan umbi atau spora. Nah, contoh perkembangbiakan secara alami dengan biji, contohnya ada misalnya mangga, kemudian jeruk, kemudian ada pepaya, dan masih banyak lagi ya tanaman yang perkembangbiakannya secara alami menggunakan biji. Dan ada juga dengan tunas ya. Kalau dengan tunas ini contohnya misalnya ada pisang, kemudian bambu ya. Nah, jadi perkembangbiakan tanaman pisang atau bambu itu dia berkembang biak itu dengan tunas ya, dengan tunas. Jadi semakin banyak tunasnya maka semakin banyak anak-anaknya ya. Nah, kemudian ada perkembangbiakan alami dengan umbi atau spora. Misalnya contohnya kentang, kemudian singkong ya, dengan umbi ya, banyak sekali ya. Atau ketela pohon, bijur kalau orang Bangka ya ngomongnya bijur ya. Dan banyak sekali dengan umbi ya. Nah, ada perkembangbiakan secara buatan. Nah, artinya apa perkembangbiakan secara buatan ini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Artinya perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Misalnya contohnya mencangkok ya. Nah, jadi untuk memperbanyak jenis tumbuhan itu bisa kita menggunakan dengan cara mencangkok ya. Kita cangkok misalnya ada di rumah ada batang jeruk, bisa kita cangkok, bisa kita cangkokkan, atau ada batang jambu ya, kita cangkokkan begitu ya. Nah, itu artinya perkembangbiakan secara buatan, artinya dibantu oleh manusia perkembangbiakannya. Nah,
Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya adalah dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Mungkin anak-anak semua di rumahnya ya, di pekarangan rumah mungkin ada tanaman atau tumbuhan ya. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkan tumbuhan ini dengan cara kita mencari daunnya. Ya, misalnya ini contoh ya. Contoh hasil tempelan. Jadi misalkan ada di sebelah rumah kalian mungkin ada daun mangga atau pohon mangga ya. Kita ambil daunnya, kita tempel ya, jenis daunnya. Oh, ini jenis daun mangga ya. Nama tanamannya pohon mangga, cara berkembang biaknya dengan biji ya, begitu ya. Kemudian ada nama jenis daunnya cocor bebek, cara berkembang biaknya dengan tunas ya, cocor bebek. Nah, selain itu tentunya daun yang ada di seputaran kita, ada yang daun muda ya, dan setelah itu seiring waktu daunnya juga bisa kering ya. Nah, kabar baiknya daun kering ini juga dapat dimanfaatkan, dapat digunakan sebagai apa? Sebagai hiasan ya. Jadi bagaimana caranya kreativitas kita menghias gambar dengan tempelan daun kering ya. Jadi kalau kita menghias gambar dengan tempelan daun kering, itu disebut dengan kerajinan mozaik ya. Jadi kerajinan mozaik itu menghias gambar ya. Ada gambar dan kita tempel dengan daun kering ya. Kita tempel bentuknya. Terserah gambar apa tapi kita tempel dengan daun kering. Itu dinamakan dengan kerajinan mozaik ya. Nah, ini contohnya ya. Boleh kalian mengikuti langkah-langkah untuk membuat kerajinan mozaik. Pertama, ambil beberapa helai daun kering, kemudian robek daunnya ya. Kita robek dengan menggunakan tangan ataupun gunting. Setelah itu kalian tempelkan potongan daunnya. Daunnya terserah bentuknya apa, mau berbentuk bunga atau berbentuk hewan ya, silakan ditempel setelah itu. Dan akhirnya terjadilah yang namanya kerajinan mozaik ya. Selain daun ada biji juga. Biji juga itu merupakan salah satu bagian tumbuhan. Nah, biji tanaman itu berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah itu dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik juga. Dengan biji kita juga bisa memanfaatkan atau membuat karya kerajinan mozaik ya. Jadi jenis daun dan biji itu harus kita syukuri ya. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita manfaatkan untuk kerajinan mozaik. Nah, ini contohnya ya. Baik, anak-anak semua, tentunya berbicara tentang biji-bijian. Nah, ternyata ada Pak Guru memiliki 54 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada kedua kelompok dengan jumlah sama banyak. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok itu. Nah, sekarang kita akan masuk menyelesaikan soal pembagian ya. Nah, bagaimana caranya? 54 dibagi dengan 2 ya. Nah, caranya adalah kita tulis pohon akarnya. Jadi 54 dibagi 2 ini bentuknya ya. Boleh bentuknya seperti ini 54 dibagi 2 ataupun seperti pohon akar ini. Nah, 54 bagi 2. Cara kita menyelesaikannya adalah yang pertama adalah karena duanya pembagiannya 2, berarti ini sama dengan perkalian 2 ya. Nah, contohnya misalnya 54. Kita ambil angka puluhannya, angka 5. Sekarang 5 ini kita bagi dengan 2. 5 dibagi 2 sama dengan ya, kita cari perkalian 2 yang mendekati dengan angka 5. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6.
Oh, kalau 2 kali 3 berarti kelewatan ya. Berarti angkanya kita ambil perkalian 2. 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 itu sama dengan 4 ya. Nah, berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2. Hasilnya ya. Hasilnya kita taruh di sini. Ya. Nah, kita letakkan di sini ya. Nah, kita letakkan di sini. Kalau dia pembagiannya 5 dibagi 2 ini ya, hasilnya 2, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kalau setelah itu caranya kita turunkan, kita kalikan 2 dikali 2. Nah, ya. Hasilnya ini tadi 2 kita kalikan dengan 2, hasilnya sama dengan 4. Nah, 4 ini kita letakkan di bawah di sini. Ya, kita letakkan di sini ya, di bawah angka 5 ya. Nah, setelah itu kita kurangi ya. Nah, kita kurangi 5 dikurang 4. Ya, 5 kurang 4 sama dengan 1. 1 kita letakkan di bawah 4 ini. Nah, ya, 1 ya. Nah, 1 ini tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ini masih ada angka satuan ya, angka 4, kita turunkan. Nah, kita turunkan di sini berarti ada 14. Nah, sekarang 14 dibagi 2. Caranya 14 dibagi 2, caranya gimana, Pak? Nah, kita lihat perkalian kembali. 14 dibagi 2 itu 2 kali berapa sama dengan 14? Nah, 2 kali, iya betul ya, 2 kali 7. Nah, berarti 7 ini kita letakkan di sini ya. Ya. Oke, nah 7 kita letakkan di sini. Kemudian 7 ini kita kalikan dengan 2 di sini. 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, kita letakkan di bawah sini ya. Ya, oke. Setelah itu kita kurangi dengan 14 kurang 14 sama dengan hasilnya 0. Ya. Oke ya. Nah, kalau dia sudah dapat angka 0-nya berarti pembagiannya udah selesai. Jadi kesimpulannya adalah 54 dibagi 2 sama dengan 27. Jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok itu. Kelompok 1 27 dan kelompok 2-nya 27. Ya, jadi 54 dibagi 2 sama dengan 27. Baik anak-anak semua, mungkin pelajaran kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan pelajaran ini ya bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya harapan kita adalah apa yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.